Baiklah teman-teman, berjumpa kembali dengan video kami yang pada saat sore hari ini kami akan berbagi ilmu tentang bagaimana caranya kita bisa menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru atau kita mempunyai usaha baru atau usaha sampingan. Karena ada beberapa anak-anak muda kemarin main ke kandang kita. Nah, dia bertanya, "Pak, gimana sih Pak saya bisa pelihara sapi, bisa banyak seperti ini, caranya seperti apa, saya harus cari modal kemana?" Nah, di situ saya sampaikan dengan anak-anak muda itu, pertama kuncinya adalah niat untuk kita membuat usaha atau kita beternak sapi. Modal itu nomor 2 kalau menurut saya. Yang nomor 1 itu adalah niat dan bagaimana kita menjiwai suatu usaha itu harus kita tekuni supaya kita benar-benar bisa. Karena kalau kita langsung banyak, itu banyak sekali terjadi, itu malah justru rugi. Kenapa rugi? Biasanya kita langsung berkeinginan paling setidaknya saya harus pelihara 10 ekor. Nah, saya harus pinjam duit bank misalnya 100 juta dalam jangka waktu 1 tahun mengembalikan. Nah, kalau kita awal langsung kita cara seperti itu, sudah jelas saya pastikan Anda akan mengalami rugi. Sudah jelas saya pastikan kamu akan mengalami bangkrut. Saya bilang seperti itu. Kenapa Pak kok bisa seperti itu? Karena kita belum menjiwai. Nah, saya cerita dulu pengalaman saya, nanti terimalah. Bisa diterima kalau memang itu masuk di akal. Kalau tidak ya nggak usah diterima. Tapi karena sampean datang ke sini kepengen cari pengalaman bagaimana caranya supaya Anda bisa beternak sapi seperti saya ini, tentunya ya harus diterima. Ini pengalaman yang nyata. Dulu waktu saya masih kecil, usia belasan tahun, teman-teman, saudara-saudara semua, ini saya cerita dengan anak-anak muda yang datang ke kandang ini. Itu saya bertani. Bertani itu kekuatan saya masih sewolon. Sewolon itu kalau bahasa Indonesia separohnya seperempat, 1/8. Nah, pada saat itu saya masih usia belasan tahun, saya usaha, saya nanam jagung di Lampung Timur pada saat itu. Nah, setelah panen, saya masih ingat sampai sekarang, ini bapak saya juga masih ada, dia memberikan saran sedikit tapi masuk di akal. Saiki kowe wis panen, kowe wis iso golek duit. Sekarang kamu sudah panen dan sudah bisa cari duit. Berarti kamu sudah punya hasil. Nah, bapak nggak akan minta hasilmu, tetapi seberapa besar hasilmu itu harus ada sedikit yang ditabung. Sisanya kalau mau dipakai habiskan, karena itu yang cari kamu. Tapi setiap kamu dapat hasil, tabung. Nah, tabungan yang bisa berkembang itu diantaranya kambing. Kalau zaman dulu bapak saya suruh saya beli kambing. Kalau tidak ya zaman tahun 80-an itu masih banyak sekali anak-anak muda ini yang pakai kalung. Anak pemuda ini bujang-bujang ini pakai kalung itu. Nah, saya beli kambing 1, sisanya habis untuk main. Terus tanam lagi, itu dari 1/8 naik sedikit, 1/4 masih kurang.
Kemudian panen saya tabung lagi, saya belikan kalung terus dan seterusnya, sampai pada saat itu saya mempunyai keinginan beli motor. Motor itu harga 650.000 deluk warna hijau, itu saya masih ingat sekali, deluk warna hijau harga 650.000. Itu dari tabungan saya kerja ini. Kerja setiap musim saya tabung sedikit pada tahun itu uang 600.000 itu sudah bertahun-tahun kita nabung. Nah, tapi karena saya masih usia belasan tahun jadi masih panjang proses ke depan. Nah, harga 650, kebetulan saya mempunyai duit 600.000, jadi kurang 50.000 saya nggak berani ngambil motor itu. Sampailah sore hari maghrib, bapak, saya tanya, Pak, ditambahi Pak, kurang 50.000. Bapak ngomong, rundingan nak kebengen, engko enek sing Suloyo raro. Rundingan kalau udah malam, kalau ada yang rusak nggak tahu, besok saja diteruskan. Akhirnya si pihak pedagang motor ini tadi pulang, ya udah besok aja ya. Terus setelah pulang itu saya dinasihati sama bapakku ngomong, duitmu 600.000 itu kalau dibelikan motor nanti kalau rusak nggak bisa dandan. Tapi kalau kamu belikan sapi itu nanti beranak dan anaknya itu bisa dibuat beli motor. Nah itu akhirnya saya mengiyakan aja, oh ya wes kalau seperti itu ya sudah, saya berikan duit 600.000 itu, dibelikanlah sapi. Pada saat itu Doro PO putih itu sudah bunting sekitar 6-7 bulan. Sudah bunting, harganya 650, saya ditambahin bapak saya 50.000. Nah, dari pedetan yang sudah bunting itu tadi, teman-teman, saudara-saudara, adik-adik semua, ini saya pelihara sekitar 3 bulan beranak. Nah, beranak itu setiap 1 tahun sekali, setelah itu beranak lagi, setahun sekali beranak lagi. Nah, sehingganya pada saat bujang itu saya sudah mempunyai 4 ekor. Saya jiwai bener, sampai saya diejek sama teman-teman saya. Itu ora ketok nome, ngerti-ngerti tuwek, nggak tahu mudanya, tahu-tahu tua kalau kamu seperti itu terus. Yang muda itu nikmati masa mudanya, ikut gaul sama teman-temannya, ikut poli dan sebagainya, nggak keladang terus, nggak ngarit terus itu. Nah, karena saya nggak bisa poli, jadi ya saya biasa aja, cuek aja. Pulang itu zaman dulu belum ada motor, belum ada, saya masih kalau nggak sepeda ya gerobak itu. Kebetulan gerobak rusak, sepeda rusak, ya saya harus ngarit, saya panggul, saya pikul itu. Pas kebetulan di depan land poli itu diejek lagi, saya nggak apa-apa lah, biarin, saya langsung pulang aja, saya kasihkan sapi saya udah kelihatan kenyang. Nah, baru akhirnya setelah jadi 4 itu barulah saya berumah tangga. Nah, berumah tangga, setelah berumah tangga itu dari modal sapi itulah akhirnya saya kembangkan, saya bisa beli tanah ikut transmigrasi di Mesuji Atas, di Muara Asri ini. Itu dulu saya beli dari kampung saya, itu ada angkatan tran tapi ada warga yang orangnya nggak mau, makanya saya beli. Akhirnya saya dapat 1 lokasi, jual 1 ekor pedetan itu tadi. Nah, kemudian sisanya saya buat usaha di sini. Nah, sehingganya kami paham dengan beternak sapi ini. Selama 4 tahun modal 1, saya jadi 4 selama 4 tahun itu. Nah, akhirnya dengan cara itu kami berani beternak sapi sampai puluhan ekor dalam 1 kandang. Dan kami ikuti pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang sudah berpengalaman. Oh, kalau melihara sapi itu enaknya nggak usah ngarit, kasih pakan ini. Saya pakai limbah kulit singkong, menir singkong.
saya campur dengan dedak katul, saya campur dengan sentrat. Nah, akhirnya kami bisa berjalan dan hasilnya juga bisa dilihat di belakang saya ini gemuk-gemuk semua teman-teman, sehat-sehat semua. Ini nggak pernah makan rumput, makanya kulit singkong sehari cuman kasih makan 2 kali, cuman ukuran 1 bak pagi, 1 bak kecil itu pagi. Nanti bisa dilihat di YouTube di sebelumnya kami sudah buat videonya bagaimana cara kami memberikan makan sapi yang super hemat gitu. Nah, kalau dari pengalaman yang kecil itu sampean tekuni, sampean coba dulu pelihara 1 ekor. Karena apa? Kalau harus banyak kan kita harus modal paling nggak pinjem ke bank. Terus kemudian kalau orang tua kita banyak duit, belum tentu orang tua kita langsung memberikan segitu banyaknya, karena kita belum pernah mencoba, ya kan? Belum pernah mencoba. Nah, tetap orang tua kita kepengen tahu kira-kira bagaimana sih anak saya ini bisa nggak usaha ternak sapi ini. Sudah ada pengalaman belum? Mestinya dicoba dengan yang kecil dulu, 1 ekor itu, 1 ekor dulu. Nah, nanti kalau 1 ekor itu sudah ada hasilnya dan tahu cara memeliharanya, sapinya bagus, tentunya itu nanti kita mudah untuk mengembangkannya, mudah. Nah, pengalaman di sini saya cerita dengan anak-anak muda yang datang itu, jangan takut kita untuk usaha sapi. Ini kebetulan sapinya juga masih, itu yang hitam sebelah sana itu dulu sekitar 3 tahun dari sekarang ini, karena kebetulan udah 3 kali hari besar korban. Nah, jadi saya ngambil korban berarti 2 tahun 3 kali korban. Jadi saya ngambil dulu itu harga 2 ekor 18 juta, 2 ekor 18 juta, 1 jantan 1 betina, itu pedet. Nah, saya pelihara 1 tahun, pas hari raya kurban itu yang jantan saya jual 18. Nah, modal saya udah pulang, saya masih punya untung 1 doro atau babonan atau indukan yang sudah bunting. Nah, sekarang sudah beranak, anaknya umur 6 bulan dan itu ditawar kemarin 12 juta. Itu sapinya masih belum boleh 12 juta karena kebetulan sapinya bagus. Itu perkembangannya cepat. Jadi saya tahan itu udah 12 juta. Nah, indukannya udah bunting lagi 4 bulan. Cuman waktu selama 3 tahun. Artinya dari yang kecil dulu kita tekuni. Nah, nanti kalau kita sudah tahu bagaimana caranya, sangat mudah dari penambahan modal. Karena pemerintah kebetulan saat-saat ini banyak sekali program-program yang pro dengan rakyat, bagaimana caranya untuk mengentaskan kemiskinan, untuk pemulihan ekonomi. Tetapi pemerintah itu enggak setiap orang minta terus dikasih. Tentunya dilihat dulu latar belakangnya dan usahanya benar-benar sudah ada belum, bisa apa enggak dan sebagainya. Nah, kalau sudah kelihatan bisa seperti ini, kita nggak usah minta aja, dari pihak perbankan datang Pak, ini saya bantu modal untuk mengembangkan usaha dan sebagainya. Seperti itu contohnya saya alami itu. Nah, makanya saya sampaikan dengan anak-anak muda pada kemarin pas berkunjung ke kandang ini, tentunya kita berbicara tentang kenyataan dulu. Itu artinya begini, saya sampaikan, bapakmu, ayahmu itu nggak akan memberikan kamu perkara yang besar kalau kamu diberikan perkara yang kecil itu tidak mampu menjalaninya. Tuhan nggak akan memberikan kamu perkara yang besar
pekerjaan yang besar. Ketika kamu diberi pekerjaan yang kecil, kamu tidak bisa menjalankan atau tidak mempunyai tanggung jawab. Jalani dulu dari kecil, mumpung kamu masih muda, karena kunci sukses kita hidup di dunia ini diukur atau dilihat dari usia kita yang masih muda. 30 tahun, kalau kita memang mau sukses, itu sudah ada tanda-tandanya, udah ada kelihatan. Itu umur usia 30 tahun itu udah kelihatan. Nah, makanya dengan beternak sapi ini tentunya sangat mudah sekali, sangat enak sekali untuk kita lakukan. Kenapa? Dengan beternak sapi ini tidak harus mengganggu kegiatan atau pekerjaan kita yang sudah. Dengan beternak ini tidak mengganggu pekerjaan kita yang sudah ada. Tapi kalau kita dengan beternak sapi kemudian usaha kita yang lainnya kita hentikan, udah saya pelihara sapi aja, saya nggak usah usaha yang lain, ya tetap kurang bagus. Itu yang bagus itu kalau kita rata-rata bertani, bapak kita tani, ya tani sambil ingon-ingon, sambil melihara sapi. Sebab apa? Raja kayane menungso kuwi bebek iwen kebu sapi kuwi jare Mbah Biyen. Makane ayo padha ngingu sapi, padha ngingu bebek iwen kebu sapi ben dadi wong kaya. Nah, makane ayo semangat dari kecil dulu. Saya dulu dari kambing kemudian dijual jadi sapi. Nah, sapi akhirnya dikembangkan sampai jadi tanah udah bisa berjalan, akhirnya tetap kembali ke sapi lagi. Jadi nggak harus mengganggu usaha kita yang sudah. Itu kenapa kok seperti itu? Memelihara sapi itu nggak harus ngarit, nggak harus tiap hari ngarit terus, enggak. Itu kemarin ada juga tokoh masyarakat yang datang, Pak, aku jane pengen ngingu sapi tapi males ngarit, wis ora usah ngingu. Ora usah ngingu, angel nerangne nek kaya ngono kuwi. Nah, saya cuma sampaikan seperti itu. Kenapa? Itu karena yang namanya usaha, wong kerja kuwi ket jaman nenek moyang biyen gak enek sing penak, tetep kesel, yo rekoso, karena kita mencari rezeki itu dari semak duri. Itu loh, dari semak duri Tuhan sudah sampaikan melalui firman-Nya. Itu. Jadi kita ini berusaha dari semak duri, artinya kita harus bekerja keras selagi kita mampu. Nah, ketika kita sudah usia agak lanjut, tentunya kita perlu bagaimana caranya sih usaha saya ini tetap berjalan, tapi saya nggak harus keluar energi banyak, kami nggak harus capek-capek. Nah, caranya seperti ini, itu loh. Caranya seperti ini, kita fermentasi. Apalagi di sini pesawan itu kalau saya pas musim panen itu coba besok lagi ke sini, datang ke kandang pas musim panen banyak jerami. Ini isinya gudang ini jerami sampai 2-3 mobil. Saya ngambil kalau sini belum panen itu sampai jauh, kadang ada 15-20 kilo. Saya ambil pakai mobil itu kan, satu kol diesel, drag datang, saya timbun. Nah, timbun, kemudian dilapis, ada jeraminya, itu ada kulit singkongnya, jerami lagi, kulit singkongnya, terus seperti itu sampai penuh. Nah, nanti ketika kita mau berikan ke sapi, itu kita cangkol jerami itu. Kalau memang susah kita parang, jadi putus, kita aduk dengan kulit singkong, kita aduk dengan sentrat, kita aduk dengan dedak katul itu. Nah, baru kita berikan. Bagus itu, nggak harus ngarit setiap hari. Itu loh, makanya monggo mari kita coba dulu, kita manfaatkan dedaunan yang ada di sekitar kita. Semuanya dedaunan yang ada di sekitar kita ini itu bisa dikonsumsi oleh sapi, bisa dikonsumsi oleh ternak kita, baik kambing kita, baik sapi kita. Itu semuanya. Yang penting dengan cara difermentasi. Difermentasi itu ada kandungannya yang, nah itu kalau
Kepingin tahu persis detail bisa datang ke kandang kami, kan akan kami berikan cara-caranya bagaimana cara memfermentasi dedaunan yang ada di sekitar kita bisa menjadi makanan yang bagus untuk hewan ternak kita. Itu kami sudah sering buat itu. Sering buat jerami bagus. Kemudian ada tebon yang udah kering, udah mau dibakar itu diambil aja bisa untuk makan sapi. Itu semuanya bisa. Nah, yang jadi sulitnya apa? Yang jadi sulitnya itu kemauan daripada masyarakat itu yang belum tergerak dengan usaha seperti ini. Ini sebenarnya bagus sekali. Karena kita bertani, saya ini masih kuat garap lahan, masih kuat, saya masih nyawa, ya kan? Itu. Bahkan ada yang lebih tua dari saya, udah saya panggil mbah, itu nyawahnya masih saya taruh setengah. Nah, dia masih melihara sapi 6 ekor coba. 6 ekor. Dia belum pakai cara fermentasi. Dia harus ngarit setiap hari, ngarit ke sawah pagi, siang ngarit, pulang dari sawah bawa suket terus seperti itu. Nah, ini sudah sering datang ke kandang, Pak, gimana caranya? Aku ben nggak ngarit, aku ben melok-melok kayak sampean. Ayo, seperti ini caranya. Akhirnya mereka punya keinginan, mudah-mudahan nggak lama itu nanti mulai panen padi ini dia udah mulai mengumpulkan jerami itu. Jerami itu sangat mudah itu teman-teman, anak-anak semua, saudara-saudara semua, itu sangat mudah sekali. Manfaatkan yang ada di sekitar kita, kemudian kita giling, kita fermentasi, kita chopper, kita fermentasi. Nah, itu baru diberikan ke ternak, semuanya mau itu. Bahkan dari kardus bekas itu juga mau, sapi itu mau, kardus bekas itu mau untuk pakan sapi. Kalau kita lihat di luar negeri itu udah pakai kardus bekas yang bisa direndam, akhirnya dia lembek, kemudian dicampur dengan mineral konsentrat, campur dengan dedak, berikan sapi. Nah, itu mau. Nah, di sini nih masih banyak rumput-rumput di sekitar kita ini. Monggo mari kita coba berternak sapi sambil memulihkan ekonomi kita supaya kita tidak selalu ketinggalan dan kita bisa sama dengan teman-teman yang lain. Temannya bisa buat rumah, ya kita bisa buat rumah dari apa? Dari peternak sapi seperti itu. Jadi monggo teman-teman semua, sekiranya kepingin langsung datang ke desa Muara Asri, mau berkunjung ke kandang, kami juga siap. Misalnya mau hubungan lewat WA, lewat telepon juga bisa. Nomor saya 0813 6972 0491. Kita bisa berdiskusi untuk bagaimana caranya peternak-peternak pemula ini dia berani menentukan sikap bahwa saya akan geluti usaha peternakan sapi ini, karena banyak sekali cara-caranya yang tidak harus mengganggu kegiatan kita atau tidak harus mengganggu pekerjaan kita yang lama. Kita bisa berternak sapi model seperti ini, bisa dibuat usaha sampingan, nggak harus usaha pokok. Artinya monggo silahkan, mari kita coba bareng-bareng. Nanti kalau memang kurang pengalaman, perlu belajar, silahkan datang ke kandang kami. Kita sama-sama praktekkan bagaimana caranya supaya sapi-sapi yang kita pelihara ini bisa doyan atau seneng dengan makanan-makanan yang jenis fermentasi. Nah, itu teman-teman, sekedar berbagi ilmu. Tentunya kita sebagai petani identik sekali, nyambung sekali, bertani sambil beternak. Beternak nggak perlu banyak dulu, yang penting kita coba, kita tekuni. Kalau kita sudah tahu caranya, mau berapa saja itu silahkan, sesuai dengan kemampuan Anda semua. Itu nggak harus
pokoknya saya harus buat kandang ukuran sekian, terus minimal 10 ekor lah, bangkrut kalau seperti itu. Karena apa? Kita belum belajar, sedikit dulu, 1-2 ekor dulu kita tekuni, kita jiwai. Kalau sudah ada hasilnya, udah kelihatan, baru kita nambah, dan seterusnya. Akhirnya banyak hewan-hewan ternak kita, dan itu sudah menjadi pengalaman kita. Kita harus menjiwai satu persatu hewan kita ini. Ini nafsu makannya kurang, si yang warna merah ini, si lemosin ini kurang, ini perlu kasih obat. Yang itu agak susah minum, nah itu harus tahu. Makanya setelah selesai pemberian makan, kita cek seperti apa keadaannya. Cek, oh yang sapi ini udah habis, ini perlu penambahan, baru ditambah. Besok lagi udah tahu kita. Itu harus kita jiwai seperti itu. Supaya apa? Supaya perkembangannya bisa bagus. Enggak terus, wah waktunya makan udah kita aduk dulu. Kemarin saya belajar sama Pak Lurah seperti ini ya kan, itu langsung pasif, bruk tinggal brung, dimakan apa enggak tahu. Nah ini susah kalau seperti ini rusak kalau seperti itu. Kita lihat dulu ya kan, kita udah pulang dari kantor, kita udah pulang dari sawah, kita baru racik pakan untuk memberikan makan ternak kita kan. Nah setelah itu kita perhatikan, kita lihat, kita jiwai, oh ini sapi ini minumnya kurang, tambah. Oh ini makannya kurang nafsu, kasih obat nafsu makannya, vitamin B kompleksnya ya kan. Itu sama persis dengan jiwa kita, tubuh kita. Kalau kita kurang enak makan, kurang nafsu makan ya kan, biasanya kita minum jamu ini supaya nafsu makan kita bagus. Oh saya kurang sehat, ini tubuh saya agak gemeteran, kurang enak, beli obat ini. Nah akhirnya seperti itulah, ini sapi juga seperti itu. Kita jiwai dari kecil, perkara yang kecil. Kalau Anda bisa menjalani dengan baik, pasti yakinkan bahwa Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Usaha yang kecil kita jiwai, bagus, berjalan, pasti diberikan usaha yang besar. Mungkin itu teman-teman semua, sedikit berbagi ilmu untuk menambah pengalaman kita. Monggo silahkan kita sama-sama belajar untuk ternak sapi supaya kita ada usaha tambahan selain daripada usaha bertani kita. Usaha kita yang lain, kita punya usaha sampingan seperti usaha tambahan, seperti usaha-usaha ternak sapi seperti ini. Mungkin itu teman-teman, terima kasih. Kiranya bisa bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.